akan tercapai. Kemudian ada solusi ya, dengan cara menggabungkan antara model dengan observasi. Jadi digabungin. Jadi yang sudah ada digabungkan dengan model. Kemudian setelah digabungkan itu ya, nah ada berbagai macam skema yang terjadi ya. Jadi ada prakteknya, ada banyak. Jadi prakteknya ada, maksudnya penggabungannya ini ada banyak macamnya ya. Tapi yang utama di bidang meteorologi dan klimatologi ini adalah data initial condition for forecast atau analisis dan reconstruction of past state atau reanalisis. Jadi ada analisis dan ada reanalisis. Yang kalian pakai di WRF kemarin ya, yang FNL itu ya, yang F00 itu, yaitu adalah data reconstruction of past state ya, dia reanalisis. Tapi kalau kalian download yang F06, F12, F18 itu adalah data analisis. Initial condition for forecast. Jadi untuk forecastnya itu pakai initial condition. Apakah nggak bisa forecast dengan data reanalisis? Bisa aja. Tapi data analisis nggak bisa dipakai buat mensimulasikan. Jadi ini kalau reanalisis buat initial condition for forecast bisa, tapi kalau data analisis ya buat rekonstruksi nggak bisa, nggak bagus ya. Jadi gitu ya. Data simulasi ya. Jadi tujuannya itu untuk menggabungkan data hasil simulasi ya, forecast ya, dari model ya, dengan observasi. Jadi kita kan kalau model itu kan dia kan misalnya kita bikin WRF untuk running besok. Besok kan tanggal berapa ya? Tanggal 11 ya. Nah, itu kan menghasilkan data ya. Nanti ketika kita lewat tanggal 11 itu ya, tanggal 11-nya sudah dilewati ya. Jadi di tanggal 12 misalnya sudah ada pengamatan. Nah, data yang diobservasi tadi mau digabungkan dengan yang hasil simulasi. Tujuannya apa? Barangkali kalau di running buat besoknya jadi lebih bagus gitu. Nah, itu namanya asimilasi ya. Digabungin itu ya. Jadi data-data yang ada di pengamatan masa lampau dimasukkan ke dalam model. Kenapa? Karena model itu bukan data isinya forcing sama persamaan. Kemarin udah dijelasin ya di awal-awal ya. Jadi model iklim itu isinya nggak ada datanya. Isinya persamaan, forcing. Forcing itu apa? Forcing itu ya katakanlah CO2, kemudian radiasi matahari ya, menghasilkan data. Ini sama kayak seperti misalnya kalian membuat model prediksi curah hujan. Inputnya kan ada kelembaban ya, kemudian tekanan, kemudian suhu ya. Nah, curah hujan sendiri itu tidak sebagai input. Hasilnya kan nggak bagus. Bisa jadi ya kurang bagus. Kalau mau bagus gimana? Jadikan dia input. Caranya gimana ya? Mungkin digabung dengan ARIMA ya. Jadi data curah hujannya itu yang sebelumnya dimasukkan, dicampur dengan data yang lain. Sama, kalau ini juga gitu ya. Model iklim itu dia nggak ada datanya, kemudian disuntikan data, jadi hasilnya lebih bagus. Gitu ya. Jadi pengukuran secara langsung tadi di-include-kan ya, dimasukkan ya. Pengukurannya itu ada yang dari pengamatan di darat, yang sinoptik yang kalian kerjakan di stasiun nanti itu ya. Kemudian radioson ya, dari pengamatan udara atas, pengamatan data iklim dan lain-lain ya. Oke ya.
Note that these data are not given on the model grid. Jadi data yang diperoleh itu kan bukan dalam bentuk grid, tapi dalam bentuk titik yang tidak beraturan. Jaraknya kan nggak beraturan. Lokasi itu di muka bumi kan. Jadi nggak kotak-kotak. Jadi kita anggap itu mewakili daerah sekitarnya aja. Kalau kita bikin grid, bikin regrading ya, dibikin kotak-kotak, dianggap mewakili daerah sekitarnya. Jadi kalau data kotak-kotak itu, ya, yang di sekitar kotaknya itu sama semua isinya ya. Tapi yang di tengah atau yang di pojok itu beda nilainya. Oke, ada juga data satelit ya, data satelit. Data satelit dimasukkan ke dalam model bisa juga. Nah, jaringan pengamatan yang ada di dunia ya, untuk pengamatan meteorologi klimatologi ada banyak nih ya. Ini tahun 2006, sekarang udah banyak lagi, tambah banyak lagi. Jadi ada satelit ya. Satelit itu ada dua, ada yang geostasioner, ada yang polar orbiting ya. Kemudian ada dari stasiun, ada sinoptik, sinop ya. Dari AWS ya. Kemudian ada juga radioson ya. Radioson itu pakai balon, dia dilepas, ada alatnya dibawa ke atas ini. Kemudian di pesawat ada alat yang dimasukkan ke dalam instrumen pesawat ya. Untuk pengamatan meteorologi ada juga ya. Kemudian ada juga di kapal atau sandy ship, itu juga punya alatnya juga. Kemudian ada buoy, ada kalau orang Inggris bilangnya buoy, kalau orang Amerika bilangnya buoy, yaitu ya alat apung itu ya. Kemudian ada mooring ya, mooring itu yang di dalam, moor yang ditanam di dalam laut ya, bisa naik turun. Kemudian ada juga glider sekarang. Jadi glider itu kayak drone tapi di laut ada. Kayak pengamatannya begini ya, banyak ya. Nah, data-data itu kemudian dikumpulkan, kemudian disatukan untuk diasimilasi, digabungkan dengan model. Jadi yang perlu diingat kayak gini, skema asimilasi ini harus tahu ya, biar nggak salah ya. Asimilasi itu apa sih? Gitu. Ya, tujuannya untuk ya, find the best estimate, jadi menemukan analisis terbaik ya, pada keadaan atmosfer tersebut ya, yang konsisten dengan observasi. Oke, ini kan ceritanya kan ada model ya. Model itu kan background state model. Model tadi inputnya bukan data, dia forcing inputnya ya. Menghasilkan data. Datanya data simulasi. Kemudian ada observasi ya. Observasi itu di titik-titik ini ya. Jadi observasi kan setiap jam ya. Kalau model itu bisa setiap 30 menit ya. Bahkan observasi kalau yang udara atas sehari 2 kali aja ya maksimal ya. Jadi tidak ada di setiap jam. Kalau ini kan ada di setiap jam. Kemudian dari titik ini dan model, ya ini observasi dan model digabungkan. Jadi dia digabungkan. Digabungkan sehingga menghasilkan data analisis yang putus-putus ini nih. Nah, itu ya, digabungkan ya. Dia digabungkan, disatukan. Bukan di rata-rata ya, tapi dia ada metodenya lain lagi ya. Jadi penggabungan. Sehingga kalau dia bikin gelombang, dibuat gelombang, itu gelombang misalnya sebagai gelombang, gelombangnya itu mengikuti polanya si observasi ini ya. Ini kan kalau kita hilangkan yang oren-oren ini ya, ini kan kita bikin begini, begini. Ini seperti gelombangnya yang diobservasi ini. Ya, tapi dia sudah nggak ngikutin gelombang yang oren ini. Jadi ini kalau kita bayangkan ini misalnya ini titiknya observasinya ada banyak ya. Bisa jadi ngikutin. Gitu ya. Jadi dipaksakan bentuknya itu mengikuti bentuk observasi gitu. Kalau di rata-rata dia nggak akan ngikutin observasi ya. Kalau di rata-rata dia akan ngikutin keduanya dia. Ini di rata-rata jadi ke sini ya. Kemudian ini di rata-rata jadi ke sini, ini jadi ke sini gitu. Ini jadi ke sini, ini jadi ke sini gitu. Kalau di rata-rata pencampuran keduanya, tapi ini lebih didekatkan ke observasinya ya.
Kemudian ya, caranya gimana ya? Caranya ini, given to estimate X1 dan X2 ya, dengan errornya sigma 1 dan sigma 2 ya, untuk variabel X. Kombinasi linear dengan error terkecil ya, itu diberikan dengan model matematik ini ya. XA sama dengan ya, sigma 2 kali X1, sigma 2 kuadrat kali X1 tambah sigma 1 kuadrat X2 dibagi dengan sigma 1 tambah sigma 2. Sigma 1 kuadrat tambah sigma 2 kuadrat. Nah, jadi di sini nanti ya, error yang paling kecil ya, memberikan bobot yang paling besar. Sehingga nanti error yang paling kecil akan memberikan bobot yang paling besar. Gitu ya. Jadi dia dibobotkan. Errornya kecil, bobotnya besar ya. Contoh di sini ya. Di sini kan yang errornya paling kecil yang mana? Ya ini ya. Selisihnya paling kecil ini dan ini. Ya berarti kedua titik ini nanti akan memberikan bobot yang paling besar. Yang salahnya paling banyak yang ini. Ya ini bobotnya paling sedikit. Oke, kemudian kombinasi dari perkiraan dan formulasinya ya seperti ini ya. Kalau dibuat ke dalam metode yang derivatif ya. Derivatif. Dalam aplikasi dengan meteorologi ya dimasukkan ke dalam persamaan ya. Dengan menggunakan matriks ya. Ini ketemu lagi nih istilah kovarian matriks ya, yang kemarin itu ya. Kira-kira ya persamaannya jadinya kayak gini ya. Jadi XI sama dengan S fungsi ya dari TI, T0 dan XA ya. XA itu apa? XA itu yang tadi itu. Sini. Jadi analisisnya menggunakan metode nonlinear ya, least square problem ya. Jadi least square itu berarti kuadrat errornya paling kecil. Kuadrat error terkecil ya untuk nonlinear ya. Kenapa nonlinear ya? Karena dia bentuknya gelombang ini ya. Persamaan matematiknya seperti itu ya. Oke, ini kemudian data asimilasi dalam meteorologi ya. XB ya, itu adalah high dimensional vector. Jadi vektor dengan berdimensi sangat besar. Kenapa? Karena ada X, Y, Z, T, kemudian bermacam-macam juga apa namanya jenis variabelnya, jadi dimensinya besar. Kemudian ada H, di sini kan ada istilah H. H itu adalah operator H yang berhubungan dengan keadaan sistem atmosfer ya. Jadi keadaan dari data observasi. Bisa sebagai interpolasi, bisa sebagai juga contohnya adalah transfer radiasi. Ya, ini ya. Jadi H itu ya atau observation operator itu tadi ya. Ya, dia itu kalau di satelit itu dia karena dia mengukur radiasi ya. Jadi dia sebenarnya satelit itu tidak mengukur suhu ya dan RH enggak. Dia hanya melihat radiasinya ya. Jadi kalau radiasinya sekian, dia perkirakan suhunya sekian ya, makanya pasti punya error dia. Oke, contoh ya. Contoh ya. Ini ada observation satellite radiance dibandingkan dengan model radiance. Ini ada. Nah, ini yang dari satelit ya. Ini yang dari model ya. Apakah ada kesamaannya? Pastinya ada ya. Apakah ada perbedaan? Pastinya juga ada. Di satelit dia lebih detail, kalau di model dia kurang detail ya. Pasti ada perbedaan. Nah, dengan menambahkan ini ke dalam model ya, maka nanti hasilnya akan lebih baik mengkoreksi yang salah. Tentunya koreksinya juga pasti nggak tepat banget ya.
Nggak akan sama dengan observasi ini ya. Oke ya. Kemudian data asimilasi itu juga ada yang sekuensial. Sekuensial. Ya artinya setiap dimasukkan data dia akan dihitung lagi ya. Masukin data lagi dihitung lagi. Masukin data lagi dihitung lagi. Ya. Jadi ada problemnya adalah untuk sistem yang non-linear ya, seperti di atmosfer ya. Ya. Solusinya itu ya apa namanya ya? Ya menjadi sulit ya. Akan menjadi sulit. Kemudian matriksnya itu bisa sangat besar dan sangat costly ya. Costly itu mahal. Ya. Kemudian metodenya apa sih ya? Metodenya ya dengan cara salah satunya adalah dengan Kalman filter ya. Kalman filter ini metode stokastik juga ya. Kemudian ada juga interpolasi ya. Kemudian ada juga tridimensional variational data asimilasi atau 3D VAR. Ya ini di URF ada 3D VAR. Sekarang sudah 4D VAR. 4D VAR. Ya, ini udah 4D VAR ya sekarang. Era 4D VAR. Jadi observasi setiap 12 jaman. Setiap 12 jaman. Ya, kalau nggak salah ini dibilangnya ada 9 juta data yang masuk. Akan digunakan terus-menerus. Iteratif ya. Untuk menghasilkan data baru ya. Atau analisis baru ya. Makanya disebut dengan re-analisis. Re itu ya diterusin. Jadi reanalisis ya, berulang-ulang nih. Oke, observation minus model ya terjadi difference. Ya, difference itu error tadi ya. Kemudian for VAR ya menemukan 12 hour ya forecast evolution ya. Jadi dia akan menemukan perubahannya itu gimana ya. Ya kemudian dengan mengadjust berbagai macam variabel ya. Kemudian vektornya itu ya kira-kira 80 juta elemen. Pada T255 resolusinya 80 kilo ya. Ini ada previous forecast ya. XB ini. Kemudian ada data observasi ya. Kemudian nanti akan dikoreksi ya. Menjadi data analisis. Yang ini sudah dikoreksi. Jadi yang model aslinya itu warnanya biru. Yang sekarang warnanya merah. Yang sudah masuk asimilasi. Assimilation window-nya dari jam 3 UTC sampai 15 UTC. Di sini contohnya. Nanti lagi begitu lagi ya. Nanti kan corrective forecast. Nanti masuk data baru. Window yang baru dipakai lagi, dikoreksi lagi. Jadi ini sebelumnya ya, previous forecast ini sebelumnya sudah corrected. Terus menerus ini namanya data reanalisis. Ada penjelasannya di sini. Nggak ada ya. Ya. Jadi ada analisis dari analisis. Analisis gimana? Analisis itu analisis sekali doang. Contoh ada model namanya analisis abad 20 ya, atau 20 C analisis. Jadi dia caranya gimana? Ini ada model iklim abad 20. Abad 20 itu 91 sampai tahun 2000 Masehi ya. Abad 21 ya. Bahasa itu abad 20 ya. Abad 20 ya. Betul ya? Abad 20 ya. 1901 sampai dengan tahun 2000, abad 20. Ada model iklim, kemudian ada data observasinya. 100 tahun. Kemudian dikoreksi sekali. Yaitu namanya data analisis. Selesai. Dia sudah berhenti modelnya udah. Kalau reanalisis ini jalan terus. Jalan terus ya. Setiap harinya 12 jam dikoreksi. Ada produk baru. Ini data reanalisis, model reanalisis.
Sekali lagi ya, saya jelasin. Ini nanti kita lihat produknya. Karena belum lihat. Yang kalian download kemarin FNL itu model reanalisis. Kenapa? Karena tiap hari keluar ya. Tapi kalau model analisis dia nggak tiap hari keluar. Udah selesai satu project 100 tahun ya udah 100 tahun itu aja ya. Nanti kalau 100 tahun lagi dia mungkin mau bikin project, bikin lagi model baru lagi yang dia pakai. Gitu ya. Jadi kalau reanalisis ini berkali-kali dia koreksi. Kalau sekali aja data analisis. Kalau nggak pernah dikoreksi namanya data iklim, model iklim. Itu ya. Nah, jadi nanti hati-hati ketika menggunakan berbagai macam model. Yang mana pada kasus apa digunakan? Fordivar dan versus Stradivar ya. Ini ada kelebihannya, ada kekurangannya ya. Fordivar itu ya membandingkan antara observasi dengan background model ya pada waktu yang tepat ya. Kemudian Fordivar ya dapat digunakan from frequently reporting station. Jadi kalau data reanalisis berarti pakai Fordivar dia berkali-kali kan. Kemudian lebih konsisten, kemudian mereduce analysis error ya. Kemudian lebih konsisten lagi ya. Apalagi nih. Ya meminimalisir kesulitan ya. Nah, kemudian ada analisis versus kenyataan ya. Analisis itu adalah background ditambah dengan observation correction. Ya, jadi analisis itu adalah ada sesuatu background nih, pengetahuan sebelumnya atau model nih, ditambah dengan koreksi observasi. Jadi analisis itu bukan interpolasi ya, ini beda lagi ya. Analisis itu bukan interpolasi, berbeda ya, berbeda. Kalau ada interpolasi itu titik-titik ya, dipetakan, diinterpolasi berubah jadi peta. Ya, peta curah hujan itu interpolasi. Tapi kalau data analisis itu berarti dia punya sesuatu yang ditambahkan dengan data observasi itu. Ya, misalnya tadi model iklim, itu namanya background. Background. Kira-kira bisa nggak ya? Dicerna dulu ya. Apalagi misalnya ya. Analisis ya, ini dokter misalnya dokter ya. Dokter kan dia punya pengetahuan kedokteran nih, jelas ya. Kalau mau buka praktek kan dia harus lulusan dokter ya. Dan punya izin praktek. Ada pasien dilihat, diobservasi kan, menghasilkan analisis, oh sakitnya sakit apa dia, jantung apa sakit apa, darah tinggi apa ya, banyak ya, atau sakit kena COVID atau bagaimana kan, itu namanya analisis. Kalau interpolasi dia tidak punya background, hanya punya observasi aja. Contoh misalnya kamu melakukan pemeriksaan kesehatan, ya akan menemukan namanya data pasien ada. Kemudian kamu cocokkan dengan kasus yang sebelumnya ya. Kira-kira apa ya? Background-nya itu hampir nggak ada kan. Nah, itu namanya interpolasi atau kira-kira. Ya, kalau zaman dulu tuh ada namanya mantri ya. Mantri itu dia bukan dokter ya. Sekarang masih ada nggak ya mantri ya? Zaman dulu ada mantri kan. Ya, tugasnya apa? Tugasnya ya membantu dokter di pedesaan ya, jauh pelosok di desa. Tapi kemampuannya bukan dokter ya. Hanya berdasarkan pengalaman. Itu ya. Jadi kalau analisis ini beda dengan interpolasi. Jadi kalau ada data interpolasi beda dengan data analisis ya. Perlakuannya beda, kelasnya beda ya. Jadi untuk mendapatkan analisis yang bagus itu harus punya background field yang bagus ya. Kemudian observasinya itu harus banyak, rapat.
Kemudian errornya ada ya, sudah dihitung ya. Kemudian tekniknya bagus. Oke, kemudian apa lagi ya? Data yang digunakan pada CMWF sebagai inputan data analisis maupun reanalisis ya. Ini ada sinoptik, IREP, banyak banget itu. Ini tahun 2002 ya, sekarang lebih banyak lagi berarti. Data simulasi pada CMWF ya. Ya, observasi dapat dibandingkan dengan background forecast ya. Background forecast berarti ya model yang sebelumnya. At a correct time ya, sekitar 15 menit. Kemudian ini number of observation used in operational simulation ya. Yang paling banyak itu yang zaman sekarang nih. Data observasinya tahun 2003 itu sudah 1,6 juta ya, juta data jenis ya. Juta jenis data ya. Sekarang tambah banyak pastinya ya. Ini yang tahun 2010 ya. Data yang masuk sekarang adalah data banyaknya dari data satelit. Satelit kan sudah banyak banget ya. Jadi kalau bumi ini dilihat dari ruang angkasa itu udah rapat, banyak satelitnya ya, maksudnya ya. Banyak yang berputar-putar itu ya, satelitnya. Hampir semua negara sekarang punya satelit ya. Oke ya. Ini for divar-nya caranya gini ya. Ini ada analisis ya, observasi ya, kemudian dia akan forecast lagi, masuk observasi, analisis, forecast lagi, observasi, analisis, forecast lagi, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Jadi data observasi itu digunakan untuk mengoreksi kesalahan nih pada forecast yang short term ya. Dia sebentar aja ya. Kemudian setiap 12 jam ya, kira-kira itu 11 sampai 13 juta observasi dilaporkan. Dilaporkannya gimana? Dia simulasinya gimana ya? Sudah secara otomatis ya. Sudah diprogram oleh engineer-engineer yang sangat pinter banget ini orangnya. Banyak ya. Ribuan ya engineer-nya. Kalau sekarang 24 jam. Jadi reanalisis mau hari ini tanggal 10, ntar keluar besoknya udah keluar ya. Tanggal 11 sudah bisa di-download. Gitu ya. Kalau dulu masih 10 hari. Ini tahun 2010 ya, masih 10 hari ya. Jadi zaman saya kuliah D3, D4 itu kalau mau dapat reanalisis hari ini, keluarnya 3 hari ke depan ya. Tapi sekarang saya kalau mau cari hari ini, keluar besok. Ya, sudah semakin cepat. Ini data analisis yang digunakan ya untuk operasional analisis. Data observasi yang menggunakan CMWF. CMWF itu ya model apa namanya, lembaga gabungan ya. Meteorologi di Eropa ya. Ini kalau data aircraft begini bentuknya ya, dia kan sesuai dengan lintasan pesawat ya. Yang paling padat di Amerika ya, penerbangannya banyak kan. Setiap negara bagian punya bandara kan. Kemudian ini data sinop di Indonesia termasuk lumayan ya. Lumayan dibandingin Afrika ya. Di Eropa sudah padat banget ya. Di Amerika lumayan juga. Kemudian ini apa nih? Data ship ya, data dari pesawat, kapal laut. Nah, kalau data laut di Indonesia jarang. Kemudian ini adalah data PIBAL. Data PIBAL lumayan di Indonesia juga, beberapa ya. Ini 2012 ya. Lumayan update lah. Sekarang lebih bagus lagi. Oke, ini sampai halaman 23 dulu kita lihat ya. Kita lihat data di ECMWF ya. Mana yang analisis, mana yang reanalisis. Mana yang bukan sama sekali ya. Ini saya kirim aja. Itu ya, bahan kuliahnya udah saya kirim ya. Minggu depan kita bahas lagi lanjutnya ya. Kalau mau buka ya, ketik
aja reanalisis model climate dari HMWF. Ya, ini ada banyak nih, saya tunjukin ya. Di sini kan ada yang data assimilation ya. Kalau mempelajari gimana metode asimilasinya ya, ada Fortivar tadi yang sudah diterangkan ya. Dengan cara menghitung weighted average, ya, rata-rataan berbobot ya, dari berbagai errornya tadi ya. Ini observasinya ya, jaringan pengamatannya ya. Tadi juga ada diambil dari sini ya. Kemudian modeling and prediction ya. Ini ada atmospheric dynamic. Pakai apa ya? Dia pakai HPC, High Performance Computer. Ini besar-besar ya. Satu gedung isinya komputer semua ya. Komputernya itu udah bukan kayak komputer biasa, dia nggak ada layarnya. Layarnya mungkin cuma satu ya di tempat operator kerja ya, atau di remote bisa ya. Bentuknya benar-benar PC-nya aja ya. Yang dimaksud dengan forcing itu apa sih ya? Ini forcing ini ada, ini contohnya greenhouse gases ya. Gas-gas rumah kaca ya, ini forcing ya. Kemudian aerosol ya. Kemudian gas-gas lain ya. Dan radiasi ya. Radiasi ya, konveksi ya, segala macam nih. Ya, bahan-bahan kuliah diambilnya dari sini ya. Kemudian ini ada climate reanalysis ya. Nah, ini ada nih, we are developing coupled atmospheric data. Oke. Yang pertama itu dari 1900 sampai 2010 ya. Jadi ketika dia berjalan, dia bikin reanalisis dari tahun HMWF itu kalau nggak salah 1980-an ya. Dia bikin terus sampai 2010 ya. Sampai 2010 kemudian dia tutup proyeknya ya. Jadi era 20C ya. Jadi era 20C ini sudah berhenti di tahun 2010 ya. Merupakan data reanalisis ya. Jadi udah ditutup. Kalau yang sekarang era 5 yang sekarang ya. Nah, ini ada produk baru reanalisis ya. Kemudian ini ada apa lagi nih? Yang modelnya banyak ya. Data mana ya datanya? Data set. Ini ada real time forecast data ya. Kalau udah forecast data berarti dia bukan data reanalisis ya, ini data forecast. Data forecast. Memang dia isinya forecast. Nggak ada reanalisisnya ya. Ada yang long range, ada yang medium range, ada yang extended. Kemudian yang reanalisis, sini ada nggak di sini ya? Yang klik aja reanalisis dataset. Nah, ini ya. Yang sekarang yang era 5 ya, ini data reanalisis yang masih berjalan sekarang, era 5 ya. Era 5 LAN ya. Era interim sudah selesai proyeknya.
sudah berhenti. Jadi kalau kalian buka datanya sudah habis ya. Terakhir di 2019. Yang melanjutkan apa? Yang melanjutkan adalah era 5. Kenapa dihentikan? Ya mungkin dia background-nya itu sudah diperbaiki ya. Jadi background itu mungkin dia perbaiki. Ada metode modelnya itu mungkin sudah update ya. Mungkin yang era interim banyak errornya. Kemudian dia setelah perbaiki kayaknya bisa dari error yang panjang itu akan dibuat background yang baru gitu. Ya, misalnya dokter tadi ya. Sesudah dia lulus kedokteran dibuka praktek ya. Kemudian saya mau upgrade skill saya jadi ambil spesialis lagi ya. Kalau udah ambil spesialis berarti kan ilmu yang lama ini kan ya, dipelajari untuk yang baru gitu. Tapi dokternya ini sudah berubah jadi dokter spesialis ya, bukan dokter umum lagi gitu. Sama ini juga iya. Era 5 itu sudah versi terbarunya dari era interim. Yang lama ini sudah ditutup. Akhirnya dia bawa error yang panjang tadi dia evaluasi bikin background yang baru lagi gitu ya. Ya, sekarang kalau mau download datanya lebih baik yang era 5 ya. Kemudian ini ada era 20 CM, ini apa nih? Ya ini apa nih? Kita baca dulu ya. Ini eksperimental ya, eksperimental ya. Jadi bentuknya ini analisis ya. Tipenya ini tetap reanalisis ya. Jadi dulu-dulunya itu sudah mengalami reanalisis ya. Nah, kalau data yang climate model mana ya? Non analisis. Mana ya? Ada ya. Climate model ECMWF. Kalau yang ini masih udah area analisis semua ya. Era 5 ini ya. Mungkin eksperimental ya. Jadi dia nggak dia rilis ya kayaknya ya. Ya ini yang global reanalysis ya. Ini public dataset ya. Jadi ini free ya. Nggak ada biayanya ya. Udah banyak nih ya. Regional reanalysis untuk Eropa doang ya. Kemudian ini multi model ensemble ya. Kemudian ini atmosfer komposisi. Jadi ini yang ada data gas-gas rumah kaca maupun gas lainnya di atmosfer ya. Ya dia nggak publish ya di ECMWF ini ya. Kalau data iklimnya ya. Nah, bisa lihat di ini ya, websitenya ini. Kalau mau download dari semua lembaga ya, di climatedatagaid.ucar.edu ya. Ini semuanya bisa dicek model-model yang ada di dunia ini ya, dikumpulin jadi satu ya. Dia kayak apa ya? Kayak Wikipedia-nya ya. Kayak Google-nya khusus untuk model ya. Climate Data Guide ya.
Ya rata-rata sih sudah reanalisis ya. Karena kan memang sudah diperbaiki errornya ya. Jarang yang ngambil mentah juga jarang. GCM ada nggak di sini ya GCM? GCM yang masih mentah ya. Nggak ada di sini. Ini yang sudah reanalisis ya. Sudah pakai data satelit juga ada di sini ya. Jadi tidak hanya data model ya. Data satelit ada, data gabungan observasi ada ya kayak gini ya. Ini namanya asimilasi juga ya. Cuma asimilasinya ini dia dari titik ke titik dicampur jadi satu ya. Data satelit dicampur dengan data pengamatan ya. Jadi nggak ada modelnya, ada juga. Ya ini juga ada penjelasannya ya, analisis dan reanalisis di sini. Reanalisis data ya provide multivariate spatial complete coherent record. Kemudian model ada nggak ya di sini ya? Kalau di sini analisisnya analisis ini ya, analisis datanya, bukan analisis modelnya. Nah, di sini juga ada jawabannya lagi ya. Analisis dan reanalisis data. Jadi secara terus-menerus kalau reanalisis itu. Oke, kalau GCM download di mana ya? Download GCM. Ya, adanya di IPCC ya. GCM nih, Global Climate Model Experiment Data. Jadi dia sifatnya eksperimental ya. Kenapa eksperimental? Ya memang nggak digunakan buat praktisi ya. Di BMKG nggak pakai GCM. Errornya besar banget ini ya. Errornya besar ya. Kalau untuk menganalisis perubahan iklim bisa ya. Tapi kalau selain itu nggak bisa ya. Untuk operasional itu ya ngapain ya? Pasti kita larinya langsung ke reanalisis yang errornya sudah kecil. Nah ini climate model ya. Ya kalian bisa buka-buka ini ya. Jadi nggak harus ikut dari kuliah saya aja ya, yang tertarik ya. Nah ini climate forcing ya. Ada radiasi, kemudian ada tadi ya gas-gas rumah kaca ya. Jadi modelnya si climate model dari climate forcing tadi, bukan data ya, sekali lagi ya. Bahannya si climate model iklim ini bukan data tapi dari climate forcing, bukan dari data observasi maksudnya. Oke ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Barangkali ada yang ingin bertanya, silakan. Tentang data asimilasi. Produknya adalah model reanalisis ya. Jadi reanalisis itu adalah hasil asimilasi. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, ada yang tanya nggak?
tanyanya jangan pas ujian aja. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada ya udah langsung kita koneksikan ya ke mana? PC WRF-nya ya. Kemarin kan ada yang gagal ya. Nah, kita akan coba dengan menggunakan running yang nggak pakai domain wizard ya. Sebentar, saya fotokan dulu. Beberapa ada yang mati kemarin, ada mati lampu di sini. Folder pembuatan domain kalian selesai ya. Jadi selama pembuatan domain ya, sebelum di running ungrip itu nggak apa-apa ya, nggak selesai ya. Tapi kalau domainnya harus dibuat dulu. Nah, kemarin itu kan ada yang harus login terus tuh, yang WRF1 itu udah selesai bikin domain apa belum itu kemarin?
Kok rejected ya? Kenapa ya? Saya lagi nggak bisa login dulu nih. Yang WRF1 itu bisa nggak bikin domain kemarin? Saya kena Izin blok Pak, nih. untuk WRF1 kemarin itu kendalanya waktu bikin domain itu Pak. Jadi belum bisa bikin domain ya? Ya belum Pak. Sekarang dicoba bisa nggak? Udah saya restart soalnya. Izin Pak, ini baru dicoba Pak. Sama sekali belum pernah nyoba bikin domain di WRF1. Atau gimana? Izin Pak, sudah sudah masuk ke proses bikin domain, tapi jika diproses itu suruh login itu Pak. Sekarang belum. Coba dicoba dulu deh. Udah saya restart sih. Coba dulu coba. Barangkali nggak perlu login coba. Siap Pak. Iya. Coba aja nanti coba buka domain wizardnya. Masih ada login ya? Oh, ternyata tinggal klik unknown localhost doang ya. WR1 ya. Jadi kalau muncul login tadi, tinggal klik unknown ya, unknown ya, localhost. Udah langsung oke. Saya coba tadi ya. Siap Pak. Cuman yang sering saya lihat nih WRF mana tuh yang di pojok tuh ya, yang sering mati sendiri tuh. Nggak tahu kenapa PC-nya ya. Kalau nggak 5, 6 ya. Yang suka mati sendiri itu ada tuh. Makanya saya set biar dia tidak masuk ke layar sleep di sini. Jadi nggak pernah mati dia komputernya. Ini saya mau sharing, cuman punya saya nggak bisa masuk nih. B9 ZE85. Kok nggak mau ya? Oke.